Oke teman-teman, kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut. Pada hari Minggu, Wayan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana, dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan, antara lain belalang, burung pipit, ular, ikan mujair, dan burung bangau. Kemudian, berdasarkan ilustrasi tersebut, rantai makanan yang tepat dapat terbentuk adalah titik-titik A. Tanaman padi, belalang, mujair, burung pipit, burung bangau. B. Tanaman padi, belalang, burung pipit, ular, dan burung bangau. C. Tanaman padi, ikan mujair, belalang, ular, dan burung bangau. Atau D. Tanaman padi, ikan mujair, ular, belalang, dan burung bangau. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Tanaman padi, belalang, burung pipit, ular, dan burung bangau. Kita lihat pembahasannya. Jawaban A tidak tepat karena burung pipit tidak dimakan burung bangau. Kemudian jawaban C tidak tepat karena ikan mujair tidak dimakan oleh belalang. Dan jawaban D tidak tepat karena ular tidak dimakan oleh belalang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun adalah titik-titik. A. Bayam, ayam, belalang, ular. B. Wortel, tikus, kelinci, dan elang. C. Rumput, kucing, ayam, dan musang. Atau D. Selada, belalang, burung kutilang, dan ular. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Selada, belalang, burung kutilang, dan ular. Kita lihat pembahasannya. Jawaban A tidak tepat karena belalang memakan ayam. Kemudian jawaban B tidak tepat karena kelinci memakan tikus. Kemudian jawaban yang C tidak tepat karena ayam memakan kucing. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan rantai makanan berikut. Ganggang hijau, mujair, lele, ular, dan elang. Dari pernyataan di atas, lele dan elang berperan sebagai A. Konsumen 1 dan konsumen 5. B. Konsumen 2 dan konsumen 4. C. Konsumen 2 dan konsumen 5. Atau D. Konsumen 3 dan konsumen 5. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Konsumen 2 dan konsumen 4. Kita lihat pembahasannya. Ganggang hijau sebagai produsen, mujair sebagai konsumen 1, lele sebagai konsumen 2, kemudian ular sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4.
Komponen rantai makanan kebun terdiri dari belalang, burung, rumput, dan ular. Perubahan yang terjadi jika burung punah adalah titik-titik. A. Rumput dan belalang berkembang pesat. B. Rumput berkurang dan ular punah. C. Belalang dan ular punah. Atau D. Belalang dan ular berkembang pesat. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, rumput berkurang dan ular punah. Kita lihat pembahasannya. Rantai makanan pada ekosistem kebun tersebut adalah rumput, belalang, burung, dan ular. Jika burung punah, maka belalang akan berkembang, rumput berkurang, dan ular akan berkurang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima. Rantai makanan dalam ekosistem laut adalah titik-titik. A. Udang, plankton, ikan tuna, dan hiu. B. Plankton, udang, ikan tuna, dan hiu. C. Plankton, udang, gurame, dan paus. Atau D. Cumi-cumi, kuda laut, plankton, dan paus. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Plankton, udang, ikan tuna, dan hiu. Kita lihat pembahasannya. Rantai makanan pada ekosistem laut yang paling tepat adalah plankton, udang, ikan hiu, ikan tuna, dan ikan hiu. Pada jawaban C tidak tepat karena paus tidak memangsa gurame. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang keenam. Kumpulan dari beberapa individu yang sejenis disebut A. Individu, B. Spesies, C. Populasi, atau D. Ekosistem. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C, populasi. Kita lihat pembahasannya. Individu adalah makhluk tunggal. Kemudian spesies itu jenis. Kemudian populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang C. Oke teman-teman, selanjutnya soal nomor 7. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut A. Ekologi, B. Populasi, C. Komunitas, atau D. Bioma. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Ekologi. Kita lihat pembahasannya. Ekologi merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-8. Urutan perpindahan zat dan energi yang benar adalah titik-titik. A. Padi, ayam, kambing. B. Padi, tikus, ayam. C. Padi, tikus, elang. Atau D. Padi, kambing, elang.
Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Padi, tikus, elang. Kita lihat pembahasannya. Perpindahan zat dan energi yang benar dimulai dari padi sebagai produsen, tikus sebagai herbivora, dan elang sebagai karnivora. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-9. Contoh organisme di bawah ini yang hidup heterotop secara penuh dan merugikan adalah titik-titik. A. Putri malu, B. Tanaman benalu, C. Tali putri, atau D. Cemplok piring. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Tali putri. Kita lihat pembahasannya. Tali putri yang menempel pada tanaman pagar merupakan tumbuhan heterotop penuh dan bersifat merugikan, sehingga disebut sebagai vegetasi parasit murni. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-10. Organisme yang termasuk detrivora adalah titik-titik. A. Ular dan amfibi, B. Cacing tanah dan rayap, C. Burung elang dan burung hantu, atau D. Babi, rusa, dan burung nasar. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Cacing tanah dan rayap. Kita lihat pembahasannya. Detrivora merupakan organisme pemakan sisa dari tumbuhan mati. Jika pada tumbuhan sering disebut dengan saprofit. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-11. Contoh organisme autotrof yang hidup di perairan adalah titik-titik. A. Kelompok ganggang, B. Kelompok ikan emas, C. Kelompok udang, atau D. Kelompok pintos. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Kelompok ganggang. Kita lihat pembahasannya. Organisme autotrof merupakan makhluk hidup yang mampu menyusun makanan-makanan sendiri dengan bantuan energi dari luar. Di perairan yang termasuk autotrof adalah tanaman air seperti hidrilla, teratai, dan kelompok tumbuhan rendah aneka ganggang. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-12. Kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama akan membentuk titik-titik. A. Nisia atau relu, B. Ekosistem, C. Komunitas, atau D. Biosfer. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Komunitas. Kita lihat pembahasannya. Nisia merupakan kehidupan bersama antar individu yang tidak sejenis. Kemudian komunitas merupakan kumpulan dari populasi pada area yang sama. Kemudian ekosistem merupakan kesatuan sistem komunitas yang berinteraksi dengan lingkungan fisik
Dan yang terakhir, biosfer merupakan tempat tinggal makhluk hidup di muka bumi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-13. Pada umumnya, hewan yang hidup di padang pasir seperti amfibi, semut, reptil, dan tikus hidupnya bersifat fusorial, yaitu A. Habitatnya di dalam tanah, B. Habitatnya di atas permukaan tanah, C. Habitatnya berada di atas pepohonan, atau D. Habitatnya pada semak-semak yang berair. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Habitatnya di dalam tanah. Kita lihat pembahasannya. Untuk beradaptasi dengan atau terhadap lingkungan yang panas dan kering pada siang hari, maka hewan-hewan di padang pasir banyak yang menghuni gua-gua atau liang di dalam tanah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-14. Tempat tinggal makhluk hidup secara spesifik untuk masing-masing individu atau populasinya disebut A. Habitat, B. Habitus, C. Bioma, atau D. Biosfer. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Habitat. Kita lihat pembahasannya. Habitat merupakan tempat tinggal makhluk hidup secara khas. Contoh habitatnya belut adalah perairan yang berlumpur. Habitatnya ikan tawas atau tawar di air tawar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 14 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-15. Keanekaragaman hayati terkompleks banyak dijumpai pada kondisi alam di A. Bioma padang pasir, B. Bioma padang rumput, C. Bioma hutan tropis basah, atau D. Bioma hutan musiman. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Bioma hutan tropis basah. Kita lihat pembahasannya. Keanekaragaman sumber daya alam hayati berupa keberagaman jenis tumbuhan banyak dijumpai di bioma hujan tropis basah. Sedangkan keanekaragaman hewani banyak dijumpai di bioma padang rumput sabana, yaitu terletak di Afrika. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 adalah yang C. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.